Dari seorang high corporate gitu ya. Tiba-tiba memutuskan pada satu titik, memutuskan untuk oke, saya akan tinggalkan ini semua. Dan menekuni passion saya di bidang meditasi, wellness. Itu apa sebenarnya pemicunya? Ceritain dong Mbak. Gitu ya. Oke, thank you. Saya di dunia corporate sudah more than 25 years, lebih dari 25 tahun dan terakhir 16 tahun memang di BMW Indonesia. I enjoy my work, it's a very nice work, very beautiful people. I met like Vika, Susan di BMW kan ketemu orang-orang penting, ibu-ibu cantik ini di situ gitu. But after 16 years di company ada sesuatu yang di hati saya mencari-cari what is next gitu Vika. Jadi saya tidak ingin pindah ke kompetitor atau bisnis yang lainnya. Saya merasa saya cukup happy di sana, tetapi hati saya mencari sesuatu yang lain yang berbeda gitu. Akhirnya di November 2017 saya mencoba meditasi di The Golden Space. Jadi ada panggilan di hati untuk doing something gitu ya, doing something more than just corporate life. Like you reach a certain point di dalam hidup di mana kita mencari ingin sesuatu yang lebih lagi dari itu. Tetapi bukan karir yang kita cari atau kesuksesan lagi, tapi sesuatu yang lebih fulfill buat diri sendiri. Maka sepertinya saya masuk ke meditasi juga tidak sengaja, jadi mencoba saja. Akhirnya saya ikut sebuah program yang dinamakan Awaken the Divine You, like awaken of who you truly are gitu ya. Jadi memang waktu itu saya kan personal branding, kita sempat discuss. Personal branding dari segi marketing kita selalu mencari sebelum membrand diri sendiri, diri kita itu siapa, essence-nya kemudian dijadikan brand, itu personal branding gitu. Tapi pertanyaannya itu who am I, akhirnya it's going so deep, pergi agak mendalam sekali dengan meditasi sehingga saya menyadari bahwa kita itu limitless. We have a lot of things in ourselves sebenarnya yang bisa kita raih dalam hidup, tetapi hidup kita diprogram menjadi terbatas. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, lots of fear. Banyak ketakutan, mau melakukan ini takut, mau melakukan itu takut gitu. Jadi akhirnya saya ikut program meditasi ini hingga pertengahan 2018 itu saya kembali ke dunia korporat. Habis salah satu retreat saya merasa energinya udah nggak align dengan korporat. Iya, energinya itu nggak align. Jadi saya merasa sudah cukup saya di corporate life, that's it gitu. Dan saya merasa mungkin tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi ke corporate life. Akhirnya saya decide untuk meninggalkan BMW Indonesia akhir 2018. Januari tahun ini saya di Golden Space, salah satu bisnis partnernya, dan saya handling corporate bisnis. Jadi saya membawa meditasi, mindfulness balik ke dunia korporat. Jadi ini klien-kliennya itu adalah mungkin dulu teman-temannya Mbak Helena gitu yang stres sama kerjaan, terus untuk menyeimbangkan hidupnya, ayo meditasi gitu ya? Betul, betul. I used to be bitchy person. Oops, I've never say that loh ya. Bitch, in term of ya jadi tidak susah tersenyum, datang ke kantor tuk 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 gitu, langsung ke office, buka laptop langsung. You know, in office, you know, work ya, and then you will face dengan KPI, harus achieve ini. Jadi akhirnya itu kan kita memenuhi ekspektasi untuk performance, karir, membuat hati kita terblok, kita susah senyum toh ya, nggak bisa senyum dengan apa ya dari hati itu. Jadi ya setelah itu saya berubah gitu. Now I'm really happy and I can smile from my heart gitu. Kalau dulu smile-nya itu karena KPI smile, revenue atau profit tercapai smile. Kalau sekarang enggak ya, smile dari hati. Pengalaman dari dua narasumber kita yang luar biasa. Ini pertanyaan untuk keduanya. Ketika akhirnya sekarang memasuki tahap ini, bisa dibilang ini adalah satu tahap, bukan baru ya, tapi tahap yang lebih memuaskan dalam kehidupan. Bagaimana kemudian hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga misalnya. Apakah juga jadi lebih lebih erat, lebih harmoni? Gimana Mbak Helena? Jadi kita perlu tahu bahwa if kita mau berubah, kita ingin transformasi hidup kita,
kita akan mengalami perubahan itu dari diri kita sendiri dan kita akan kehilangan teman. Itu iya? ya. Kita akan kehilangan teman karena arah hidup kita berbeda. Jadi arah hidup kita sekarang mungkin lebih banyak untuk mengabdikan diri untuk membantu orang lain. Oke. Sementara teman-teman kita masih menikmati yang party ini itu atau bergosip-gosip ria. Itu hatinya udah enggak Kesana. udah enggak kesana. So when we transform our life to this stage, siap untuk kehilangan teman-teman juga. Tapi kita akan mendapatkan teman-teman yang baru, yang memang memiliki pemikiran yang sama, ingin melakukan sesuatu bagi orang lain, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan pertama kali waktu untuk transformasi ini adalah mencintai diri kita sendiri. Itu yang kita lupakan sebagai wanita. Kita itu dalam hidup kita bekerja, everything udah untuk pekerjaan, untuk orang tua, untuk suami, anak-anak. Kita lupa pada diri sendiri. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengekspresikan diri kita merasa diri kita terbatas dan segala macamnya. Jadi at the same time kita melakukan perubahan, kita harus sadar bahwa kita akan membawa vibes, positive vibes yang naik. Kita akan attract teman-teman, orang-orang kita di sekitar kita menjadi lebih baik, lebih bahagia juga, termasuk orang-orang di rumah gitu. Tapi tidak sepenuhnya semua bisa ikut dengan pemikiran seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita membawa dampak positif, tidak semuanya akan ikut bersama karena masing-masing punya pilihan hidup gitu. Yang masing-masing. Masing-masing. Oke. Itu yang saya mau tekankan. Oh, oke. When you transform, you will lose friends, but you will get more different friends in a different level.